أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. طيب. قال رحمه الله الآيات. Ada 4 ayat. Qauluhu ta'ala wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, yakni man yakhlufu ghairah, yakni menggantikan yang lain. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu makhluk-makhluk yang berbuat kerusakan di dalamnya? Ini umum. Wa yasfiku dima, ini khusus, ini menumpahkan darah. Dia disebutkan padahal dia dalam bentuk yang khusus. Sedangkan yufsid itu umum untuk menunjukkan betapa besar perkara penumpahan darah ini, pembunuhan. Seperti nanti juga di dalam ayat yang lain. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan mensucikan engkau dari yang tidak layak bagimu. Qala, kata Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah mengajari Adam atau mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Kemudian menawarkannya kepada para malaikat. Lalu berkata, ambiuni bi asma'i haula, terangkan kepadaku nama-nama ini, jika kamu merasa benar. Qalu, kata mereka para malaikat, subhanak, maha suci engkau, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami tidak punya ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Kemudian Allah berkata kepada Adam, wahai Adam, terangkan kepada mereka nama-nama benda tersebut, nama-nama yang ditunjukkan oleh Allah kepada Adam. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kemudian setelah Adam menerangkan nama-nama tersebut, Allah berkata, bukankah aku telah katakan kepada kamu, sungguhnya aku mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Qala Syekh rahimahullah, ayat-ayat ini kata beliau, hada syuru', ini mulai fi zikri fadli Adam alaihi salam, mulai menyebutkan keutamaan Adam alaihi salam, abil bashar, bapak moyang manusia yang pertama. Annallaha hina arada khalqahu akhbaral malaikah, jamak dari mal'ak, jamak dari mal'ak, kemudian diringankan jadi malak. Mal'ak diringankan menjadi malak, mufradnya malak, asalnya malak. Akhbaral malaikata bidzalik, Allah terangkan kepada para malaikat, Allah beritakan bahwa Allah mau menciptakan sesuatu. Wa annallaha mustakhlifuhu fil ard, dan Allah menjadikan dia pengganti atau yang saling bertukaran, jadi khalifah di muka bumi. Faqalatil malaikah alaihimussalam, para malaikat berkata kepada Allah, dan perkataan ini nanti diterangkan oleh beliau, bukan sanggahan, meragukan
mempertanyakan, tapi ingin tahu. Kata para malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha? Apakah engkau akan menjadikan makhluk-makhluk yang di situ mungkin dia akan berbuat kerusakan, bil ma'asi wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Jadi yufsidu fiha bil ma'asi ini umum termasuk juga dalamnya kekufuran, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Wa hadha takhsisun ba'da ta'mim. Wa hadha takhsis ba'da ta'mim. Ini menyebutkan perkara yang khusus, yaitu ad-dima, safkud dima, setelah menyebutkan perkara yang umum, ifsad fil ard. Seperti iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Itu juga takhsis ba'da ta'mim. Ibadah itu umum, masuk ke dalamnya isti'anah. Nah, disebutkan di sini libayani syiddati mafsadatil qatl. Kalau di sini untuk menjelaskan betapa beratnya kerusakan, betapa parahnya kerusakan pembunuhan. Nah, untuk menunjukkan apa? Bahwa perkara yang disebutkan ini perkara khusus, padahal dia masuk dalam perkara umum, untuk menunjukkan betapa pentingnya perkara tersebut disebutkan. Seperti nanti di dalam apa yang lalu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa pentingnya isti'anah disebutkan di situ? Tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin kita bisa beribadah kepada Allah. Itu di antaranya. Kemudian contoh yang lain lagi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Amilus shalihat masuk bagian dari iman. Masuk bagian dari iman. Disebutkan ya karena pentingnya perkara tersebut. Jadi iman itu tidak cuma ucapan, tidak punya hanya di dalam hati, tapi nampak dalam bentuk perbuatan. Qala wa hadza bihasabi dhannihim. Ini menurut sangkaan mereka, annal khalifatal maj'ul, bahwa khalifah yang akan dijadikan di muka bumi fil ard itu nanti sayahdutsu minhu dzalik, akan muncul perkara-perkara tadi, akan muncul ifsad, perbuatan maksiat, perbuatan yakni merusak dengan kekufuran, dan pembunuhan. Ini menurut dugaan para malaikat. Fanazzahul al-bari an dzalik. Mereka mensucikan Allah, tidak mungkin Allah menciptakan makhluk yang seperti itu keadaannya. Wa azzamuhu, mereka memuliakan, mengagungkan Allah. Terlalu istilahnya kan kalau misalnya kita membayangkan, artinya untuk memahami ini seperti orang-orang besar, misalnya orang-orang besar, nggak mungkinlah dia melakukan perkara yang salah gitu. Kan ajib gitu kalau misalnya ya. Kalau itu di kalangan manusia, lebih-lebih mereka para malaikat yang seperti ini diterangkan beliau, fanazzahul bari an dzalik wa 'azzamuhu, terlalu agung, enggak mungkin Allah melakukan perbuatan seperti itu keadaannya nanti. Artinya mereka juga bukan menyanggah Allah, bukan menentang Allah, ya. Nah, tapi bertanya kira-kira apa tujuan hikmah dibalik itu. Wa akhbaru annahum qa'imuna bi ibadatillah. Nah, kemudian mereka terangkan, padahal mereka betul-betul menunaikan ibadah kepada Allah ala wajhin khalin minal mafsadah, dalam keadaan bersih dari hal-hal yang merusak, tidak pernah bermaksiat sama sekali kepada Allah. Nah, faqalu, kata mereka, wa nahnu nusabbihu bihamdik, ay nunazzihuka at-tanziha la'iq bihamdika wa jalalika. Kami mensucikan engkau, membersihkan engkau dengan seperti yang layak sesuai dengan sifat maha terpujimu dan keagunganmu atau kemuliaanmu. Wa nuqaddisulat, dan membersihkanmu, mentakdismu dari hal-hal yang tidak sesuai, tidak pantas, kekurangan dan seterusnya. Yuhtamal maknaha, makna yakni takdis di sini, wa nuqaddisuka fatakunul lam mufidatun litakhsis wal ikhlas. Nuqaddisuk, sehingga kalau maknanya menuqaddis, lamnya itu adalah lam yang menunjukkan pengkhususan dan menunjukkan kemurnian, keikhlasan mereka kepada Allah. Sikap mereka melakukan takdis itu menyerahkannya hanya khusus untuk Allah dan ikhlas karena Allah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yuhtamal
an yakuna wa nuqaddisu laka anfusana. Nuqaddisu laka anfusana. Yani kami membersihkan untukmu jiwa-jiwa kami. Ai nutahhiruha bil akhlaqil jamilah. Kami membersihkannya dari akhlak-akhlak dengan akhlak-akhlak yang indah, perilaku-perilaku yang terpuji. Kama habbatillah, seperti cinta kepada Allah, wa khasyatihi wa ta'zimihi, takut dan mengagungkan Allah, wa nutahhiruha minal akhlaqir radilah, dan kami membersihkannya dari akhlak-akhlak yang tercela. Nah, sehingga dia ada menyebutkan lam di situ dengan dua pengertian ini. Bisa lam itu bermakna silah wa taukid, yang kalau dalam segi i'rab itu dinamakan zaidah, tapi dalam Al-Qur'an tidak ada, yang para ulama menjaga adab menyebutkan di dalam Al-Qur'an itu bukan zaidah tapi silah wa taukid, seperti laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai', wa ma min ilahin illallah. Nah, itu minnya di situ apa namanya, dan yang juga menunjukkan istilah wa taukid, kemudian kafnya di situ istilah wa taukid. Ini ata'adduban. Ya. Qala rahimahullah, qala Allah Ta'ala lil malaikati inni a'lam. Allah kemudian berkata kepada para malaikat, sungguhnya aku lebih tahu atau aku mengetahui min hadzal khalifah, dari khalifah ini nanti, ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Ada rahasia besar tujuan Allah menciptakan makhluk tersebut. Misalnya sudah disebutkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akan ada ujian. Di dalam tafsir yang lain menyebutkan akan ada jihad, dengan adanya makhluk ini akan ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, qala li anna kalamakum bihasabi ma dhanantum. Aku lebih tahu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, karena pendapat-pendapat kamu tadi itu sesuai menurut anggapan kamu, menurut perkiraan kamu. Wa ana alimun bidh-dhawahiri was-sarair. Sedangkan aku, kata Allah, alim, mengetahui perkara-perkara lahiriah yang tampak terlihat, was-sarair, dan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Wa a'lamu anna al-khairal hasil bi khalqi hadzal khalifah ad'afin ma fi dhimni dzalika minasyarr. Dan aku mengetahui bahwa kebaikan yang terwujud dengan menciptakan khalifah ini jauh berlipat ganda daripada kejelekan yang mungkin tersirat, terbentuk ataupun muncul dari penciptaannya. Qala falau lam yakun fi dzalika illa anna Allah Ta'ala arada an yajtabiya minhum al-anbiya was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa litadhhara ayatuhu li khalqihi wa yahsulu min al-ubudiyyat allati lam takun tahsulu biduni khalqi hadzal khalifah kal jihad wa ghairihi wa liyadhhara ma kamana fi gharaizi bani adam min al-khairi wasyarri bil imtihan wa liyatabayyana aduwwahu min waliyyihi wa hizbuhu min hizbihi wa liyadhhara ma kamina fi nafsi iblis min asy-syarr alladhi intawa alaihi wattasafa bihi fa hadhihi hikamun 'azimatun yakfi ba'daha fi dzalik. Nah, kalau tidak ada yang demikian, yang seperti ini yang dikehendaki oleh Allah, selain bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan, yakni misalnya Allah ingin memilih di antara makhluk-makhluk tersebut, khalifah tersebut, ada yang menjadi nabi, siddiqin wasyuhada wassalihin, dan menjadi terang dan menjadi tampak ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah bagi makhluknya, kemudian muncul terwujud ubudiyat, ibadah-ibadah yang tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya makhluk tadi. Nam kal jihad wa ghairihi liwaliyadhhara, dan juga supaya muncul, supaya tampak apa yang tersembunyi di dalam batin, di dalam sanubari Bani Adam dari kebaikan-kebaikan dan kejelekan melalui ujian.
Waliyatabayyana, dan supaya jelas mana yang menjadi musuhnya, mana yang menjadi wali-walinya. Supaya menjadi jelas mana yang menjadi kelompoknya, golongannya, dan mana yang menjadi tentara-tentara golongan-golongan musuhnya. Waliyadhara, dan supaya terlihat muncul apa yang disembunyikan oleh iblis dari kejelekan yang disimpannya, dan dia memiliki sifat seperti itu yang sudah menjadi wataknya. Fahadihi, dan ini adalah hikmah yang sangat agung dan cukup sebagiannya untuk menunjukkan betapa besar dan mulia tujuan Allah menciptakan makhluk tersebut yang tidak diketahui oleh para malaikat. Thumma lamma kana qaulul malaikati alaihimus salam fihi isyaratun ila fadlihim 'alal khaliqah. Kemudian ketika di dalam pandangan malaikat tadi, pernyataan malaikat tadi, bahwa seakan-akan ada isyarat, ini mengarah kepada menunjukkan kelebihan mereka di atas makhluk yang akan diciptakan ini tadi, yang alladzi yaj'aluhu Allahu fil ard, dari khalifah yang akan Allah ciptakan di muka bumi. Aradallahu ta'ala an yubayyina lahum min fadli Adam. Maka Allah ingin menampakkan, menjelaskan kepada mereka keutamaan Adam. Ma ya'rifuna bihi fadlah, yang dengan itu mereka bisa mengenal kemuliaannya. Kenapa Allah memilih dia? Wa kamal hikmatillahi wa ilmi, juga untuk menunjukkan kesempurnaan hikmah dan ilmu Allah. Maka Allah kemudian allama Adam al-asma'a kullaha, Allah mengajari Adam nama-nama yang ada di alam ini semuanya. Ini nama-nama mungkin wallahu alam apakah mana penting yang secara detail atau beberapa nama yang penting yang besar. Asmaul asya wa man huwa musamma biha, nama-nama benda atau yang diberi nama dengannya. Fa'allamahul isma wal musamma, ini Allah mengajari Adam isim dan objeknya, benda-benda yang dinamai tersebut. Ai alfaz wal ma'ani, ini Allah mengajari Adam lafaz, juga mengajarinya makna. Hatta al mukabbir minal asma kal qus'ah wal musaghar kal qusai'ah, juga ini sampai disebutkan. Berarti kalau dari sini asma'ul kullaha, berarti semua benda yang sekecil-kecilnya yang ditunjukkan oleh Allah kepada Adam alaihi salam. Ini perkara ini hatal mukabbir, yang atau wal mukabbar, yakni sesuatu yang besar seperti qis'ah, nampan yang besar itu, wal musaghar, dan yang dikecilkan qusai'ah, kitab, kutaib. Qala qauluhu tsumma aradahum ay aradas al-musammayat. Kemudian Allah tunjukkan kepada para malaikat musammayat tadi yang sudah dinamai ini tadi. Alal malaikati imtihanan lahum, sebagai bentuk ujian. Hal ya'rifunaha am la? Apakah mereka mengenal, mengetahuinya ataukah tidak? Faqalu qaunam. Qala qauluhu faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin fi qaulikum wa dhannikum. Kalau kamu yang benar menurut pendapat kamu, dengan dugaan kamu bahwa makhluk itu akan seperti itu, dan punya ini pendapat kamu demikian, coba terangkan tentang nama-nama tersebut. Annakum afdal min hadhil khaliqah, juga dari isyarat yang kamu ingin ungkapan kamu bahwa kamu lebih utama dari makhluk tersebut, maka terangkan nama-nama itu. Maka qauluhu qalu subhanak, para malaikat itu berkata subhanak ay nunazzihuka 'anil i'tirad minna 'alaika wa mukhalafatu amrika. Kami berlindung kepada engkau, ini kami sucikan engkau dari sikap i'tirad, menyanggah, membantah. Jadi maksudnya para malaikat bukan menentang penciptaan Allah, itu mempertanyakan kebijakan Allah, tidak. Nah, bukan mempertanyakan kebijakan Allah menciptakan makhluk tersebut, cuma ingin tahu jadi balik itu apa tujuan Allah, bukan untuk mengiktiraf. Pertanyaan mereka bukan iktiraf, dan sangat jauh. Seperti mereka mengatakan subhanak nunazzihuka 'anil i'tirad minna 'alaika wa mukhalafati amrik.
Kami sucikan engkau dari adanya penentangan kami terhadap engkau dan menyelisihi urusanmu, ketetapanmu. La ilma lana. Tidak ada ilmu bagi kami tidak punya ilmu biwajhin minal wujuh sama sekali. Illa ma 'allamtana, kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Iyahu, yakni ilmu tersebut. Fadlan minka wa judan. Dan ini sebagai karunia dari engkau dan kedermawananmu. Ini ilmu itu bukan karena keberhakan malaikat. Makhluk yang suci itu diajari oleh Allah ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Nah, innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-alim alladhi ahata ilman bikulli syai'. Ini sudah kita lewati dalam Asmaul Husna. Al-alim artinya yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Kulli syai', segala perkara yang tampak ataupun yang tidak. Fala yaghibu anhu wa la ya'zubu mithqalu dzarratin fis samawati wal ard wa la asghar min dzalika wa la akbar. Nah, fala yaghibu anhu, tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah. Tidak ada pula yang tertutup dan lolos dari pengetahuan Allah sebesar biji zarrah pun di langit dan di bumi. Dan tidak ada yang lebih kecil dari itu ataupun lebih besar dari itu yang luput dari pengetahuan Allah, yang tidak Allah ketahui. Ini semua, segala sesuatu di alam ini telah diketahui oleh Allah. Al-Hakim man lahul hikmatut tammah. Al-Hakim artinya memiliki hikmah yang sempurna. Allati la yakhruju anha makhluk, yang tidak ada satupun makhluk keluar dari hikmah Allah. Kenapa dia diciptakan seperti itu, mendapatkan demikian. Bahkan juga ketika ditakdirkan dia menjadi orang yang celaka, makhluk yang sengsara, misalnya seperti iblis, Allah ciptakan demikian, ada hikmah di balik itu. Wala yashuddu anha ma'mur, dan tidak ada yang menyempal darinya satupun yang diperintahkan. Fama khalaqa syai'an illa li hikmah. Ini Allah tidaklah menciptakan sesuatu kecuali karena adanya hikmah. Ya, mungkin kita tahu hikmah tersebut, kita baca, ada juga yang tidak kita ketahui hikmahnya. Wala amara bi syai'in illa li hikmah. Ini makna al-hakim, maka tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali karena hikmah. Nah, karena suatu hikmah. Perintah-perintah Allah itu tentu mengandung maslahat. Imma maslahat yang sempurna, tidak ada mafsadahnya, atau maslahatnya lebih dominan daripada mafsadahnya. Wal hikmah artinya adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi la'iq bihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Ada yang disesatkan oleh Allah, ada yang dimuliakan oleh Allah, ada yang diberi hidayah oleh Allah, itu sesuai dengan ilmu Allah dan hikmahnya. Fa'aqarru, maka mereka pun mengakui, wa'tarafu, dan mereka menegaskan dan mengikrarkan dan mengakui bi'ilmillahi wa hikmatihi, betapa luas ilmu Allah dan hikmahnya, wa qusuruhum an ma'rifati adna syai'in, dan betapa rendahnya, betapa kurangnya mereka pun mengakui kekurangan mereka, yang seringan itu, yang semudah itu saja mereka tidak ketahui. Nah, wa i'tirafuhum bi fadlillahi alaihim, dan juga pengakuan mereka Allah telah memberikan karunia kepada mereka, wa ta'limuhu iyyahum ma la ya'lamun, juga pengakuan mereka Allah telah mengajari mereka apa yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Fahina idzin qala Allah Ta'ala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. Nah, setelah itu Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menerangkan kepada para malaikat asma'ihim, yakni asma'al musammayat, nama-nama yang telah diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala, benda-benda ataupun sesuatu yang punya nama yang telah diajarkan, diberitahukan kepada Nabi Adam, allati aradaha Allahu 'alal malaika, yang Allah tunjukkan kepada para malaikat, fa'ajazu minha, fa'ajazu anha, dan mereka tidak mampu menerangkannya. Padahal perkara yang mudah seperti disebutkan oleh Syekh tadi. Falamma ambahum yasma'ihim, setelah itu Adam menjelaskan, menyebutkan satu persatu nama-nama tadi.
Tabayyana lil malaikati fadlu Adam alaihim. Nah, jelaslah tampak betapa keutamaan Adam itu lebih dari para malaikat tadi. Wa hikmatul bari wa ilmihi fi istikhlafi hadzal khalifah. Dan mereka pun mulai mengerti hikmah kenapa Allah memilih dia dan ilmu Allah dalam menjadikan makhluk tersebut sebagai khalifah. Qala, kata Allah kemudian, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Nah, wa huwa ma ghaba anna falam nusyahidhu. Nah, ini perkara gaib itu yang ma ghaba anna falam nusyahid, yang tidak bisa kita saksikan, tidak bisa tertangkap oleh indra. Nah, panca indra kita bisa menangkapnya. Fa idza kana aliman bil ghaib, maka ketika kalau Allah itu tahu, maha tahu perkara yang gaib, fa syahadatu min babi aula. Kalau Allah mengetahui perkara yang gaib, berarti perkara yang tampak jelas itu lebih lagi. Wa a'lamu ma tubdun ay tudhirun wa ma kuntum taktumun. Nah, dan aku mengetahui apa yang kamu tampakkan, yakni kamu lahirkan dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, dan itu bukan hanya para malaikat. Kita pun juga demikian. Nah, apa yang kita ucapkan terang-terangan, sembunyi-sembunyi, bisik-bisik, atau kemudian dari tindak tanduk kita, itu juga diketahui oleh Allah. Nah, Allah yang menciptakan kita, bahkan Allah yang memberikan ini, menakdirkan perbuatan-perbuatan tersebut yang kita lakukan. Allah berikan perangkatnya. Nah, wa ma kuntum taktumun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Thumma amarahum ta'ala bisujud li Adam. Ini ayat berikutnya. Thumma amarahum ta'ala bisujudi li Adam ikraman lahu wa ta'ziman wa 'ubudiyatan lillahi ta'ala. Jadi perintah yakni sujud kepada Adam yang diperintahkan oleh Allah pada para malaikat, dan termasuk di dalam barisan mereka adalah iblis, itu bukan perintah untuk beribadah kepada Adam, bukan untuk beribadah kepada Adam, walaupun sujud itu bagian dari ibadah, tapi dalam hal ini Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai ikraman lahu wa ta'ziman, menghormati dan memuliakan Nabi Adam. Juga ubudiyatan lillahi ta'ala, untuk menunjukkan taat atau tidak mereka terhadap perintah tersebut. Famtathalu amarallahi wa badaru kulluhum bisujud. Kemudian mereka para malaikat itu ternyata mereka menjalankan perintah Allah dan semuanya sujud kepada Adam, bentuk taatnya kepada Allah, illa iblis. Seperti dalam ayat tersebut Allah menyebutkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Perintah sujud Allah perintahkan para malaikat, ya di situ bukan iblis itu bagian dari malaikat dalam artian termasuk malaikat, tapi dia berada di dalam barisan para malaikat, makhluk yang ini diciptakan oleh Allah dari api, sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Kemudian digabungkan dalam beribadah kepada Allah selama sekian ribuan tahun sampai muncul aslinya, kemudian dia diusir oleh Allah, dan bukan dari bagian dari malaikat dalam artian termasuk yang diciptakan dari cahaya. Seperti dalam surah Al-Kahfi Allah menyebutkan tentang iblis, kana minal jin, ya, dia termasuk jin. Illa iblis aba imtana'a min anis sujud, menolak untuk sujud kepada Adam. Wastakbara an amrillah, sombong terhadap perintah Allah. Bukan sombong terhadap Adam saja, bahkan dia berani congkak, berani angkuh menentang perintah Allah. Wastakbara an amrillahi wa ala Adam. Jadi dia menyombongkan diri bukan hanya kepada Adam, tapi juga kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan dia. Nah, makanya disebutkan oleh sebagian ulama kita. Nah, pangkal maksiat itu mukhalafatul amri wan nawahi, menyelisihi perintah dan larangan. Yang satu dia enggan menjalankan perintah, yang satu melanggar larangan. Ini pangkal dari kemaksiatan. Dan tapi yang melanggar, yang tidak mau menjalankan perintah itu lebih berat daripada yang melanggar larangan. Ada 20 lebih atau 21 kalau tidak keliru, itu Ibnu Qayyim menyebutkan kenapa dosa
tidak mau menjalankan perintah itu lebih berat daripada dosa melanggar yang dilarang. Salah satu diantaranya karena orang yang melanggar yang tidak mau menjalankan perintah itu ada suatu sikap kibir dalam dirinya, merasa dia lebih hebat, lebih besar dari yang memerintah, lebih tinggi dari yang memerintah, atau dia merasa lebih mulia, tidak pantas untuk diperintah atau menjalankan perintah. Apalagi misalnya seperti ini disuruh sujud kepada Adam. Sedangkan orang yang melanggar larangan biasanya muncul karena hirs, karena ketamakan, karena dorongan. Dorongan apa? Keinginan. Sehingga dia melanggar apa yang dilarang. Dari situ juga mereka mengatakan, Ibnu Qayyim menyebutkan, dari sini makanya mudah Adam alaihissalam untuk bertaubat atau mohon ampun kepada Allah, karena yang terjadi dari beliau adalah karena keinginan. Sedangkan iblis sulit dan tidak mau bertobat dan tidak mau kembali karena didasari atas kesombongan dan merasa dirinya besar terhadap Allah, lebih terhadap Adam. Qala a'asjudu liman khalaqta tina, apakah aku harus sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Apalagi dalam ayat yang lain, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Syekh Muhammad Al-Shinqiti rahimahullah dalam Adwa'ul Bayan jelaskan juga dalam Mudzakirah beliau beberapa sisi salahnya anggapan iblis yang mengatakan bahwa api lebih baik daripada tanah. Dan itu dia kemudian dalam bab ketika menjelaskan tentang makhluk pertama yang melakukan kias, iblis. Makhluk pertama yang memperlakukan kias. Dan itu pun kias yang salah, kias ma'al farid. Apalagi di situ juga kias yang batil, kias yang fasid. Ini iblis yang pertama kali memperlakukan kias yang fasid, karena kias yang fasid itu artinya kias yang berbenturan dengan dalil. Qala wa hadzal iba minhu wal istikbar natijatul kufri alladhi huwa muntawin alaihi. Keengganan tidak mau sujud itu, kata beliau, dan kesombongan itu adalah buah dari kekafiran yang tersimpan di dalam dirinya. Fatabayyanat haina idzin adawatuhu lillahi wa li Adam. Maka muncullah, nampak jelas permusuhan dia kepada Allah juga kepada Adam. Wa kufruhu wastikbaruhu, kekufurannya dan kesombongannya. Di dalam riwayat Israiliyat disebutkan tentang sikap iblis. Muncul yang pertama kali yang sehingga dari para ulama kita mengingatkan bahaya yang pertama dari sifat kibir ini adalah ujub, merasa bangga dengan dirinya, merasa telah melakukan sesuatu yang bernilai, merasa telah berjasa, berbuat. Seperti diceritakan dalamnya dari Ibnu Abbas, dari beliau juga yang dari yang lain menyebutkan bahwa ketika dia bersama-sama para malaikat itu diperintahkan oleh Allah dijadikan pemimpin para malaikat langit dunia untuk memerangi makhluk-makhluk yang ketika itu di muka bumi berbuat kerusakan. Habis diperangi mereka sampai lari ke laut, ke gunung-gunung dan hutan-hutan. Dia bersih. Kemudian dia merasa telah melakukan sesuatu yang bernilai. Itu dalam dirinya muncul sampai kemudian dia melihat postur, artinya profil Adam alaihissalam masih dalam bentuk tembikar di depan pintu surga. Kemudian dia masuk dari mulutnya, keluar dari dubur, kemudian masuk dari dubur, keluar dari mulut, kemudian dia tendang, ditendangnya bentuk tadi tembikar tadi sampai berbunyi. Kemudian disebut dalam riwayat itu dendam
makhluk apa ini aneh. Nah, kalau kamu diberi kekuasaan terhadapku, maka aku akan menentangmu. Tapi kalau aku yang diberi kekuasaan terhadapmu, kamu akan aku binasakan. Ini kan tersimpan, yang sampai akhirnya muncul dengan ujian ini tadi. Nah, wallahu a'lam. Nah, ala kulli hal, tapi memang jelas seperti Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi. Kalau ini dari urutan-urutan ayat-ayat yang menceritakan tentang ini menunjukkan bahwa kekibiran itu sebenarnya ini dan kekufuran itu ada di dalam hati iblis. Tidak ada yang mengetahui, padahal dia bersama para malaikat beribadah kepada Allah selama sekian ribuan tahun. Nah, tetapi Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatinya dan kemudian tampak terlihat dengan satu ujian. Ini salah satu juga hikmah ujian yang kita terima. Ya, sebagai manusia pun juga kita mendapatkan ujian dan bertingkat-tingkat. Semakin keras, semakin kokoh dia berpegang dengan agamanya, semakin berat ujian yang dia hadapi. Semakin ringan, maka seperti itu juga ujian yang dia terima, sesuai dengan kadar agamanya. Nah, dengan ujian itu salah satunya diantaranya adalah menampakkan jati diri seseorang. Ujian itu, sampai dikatakan jadikan pepatah Arab. Jadi dijadikan pepatah Arab. Nah, ya. Al-balaya tudhiru jawharatar rijal. Al-balaya tudhiru jawharatar rijal. Nah, ujian-ujian itu menampakkan jati diri seseorang. Nah, kita akan tahu orang ini punya watak seperti apa itu dengan ujian. Nah, dia punya sifat keluh kesah, punya watak sabar, dan pengecut atau lemah, dengan berbagai ujian. Qala rahimahullah fi hadhil ayat minal ibar wal ayat. Nah, di dalam ayat-ayat ini kita dapatkan pelajaran dan beberapa tanda kekuasaan Allah. Itsbatul kalam lillahi ta'ala. Di antaranya mengisbatkan kalam. Allah berbicara, menunjukkan bahwa Allah tidak bisu. Allah Maha Kuasa. Wa annahu lam yazal mutakalliman biqaulin. Ya nabi mutakalliman yaqulu ma syaa wa yatakallamu bima syaa. Ini bahwa Allah itu lam yazal mutakalliman. Ini Allah itu senantiasa berbicara. Allah itu mengatakan sesuatu yang Allah kehendaki dan berbicara dengan apa yang dia kehendaki. Artinya Allah ini sifat kalam, isbatul kalam ini sebagai sifat dzatiyah sekaligus sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah artinya Allah la mazala wa la yazalu mutakalliman. Allah sejak dahulu azali dan abadi itu zat yang maha berbicara, maha berkata-kata, tidak pernah bisu. Sebagai sifat dzatiyah, sebagai sifat dzatiyah. Sebagai sifat fi'liyah itu Allah yatakallamu bima syaa mata syaa. Nah, Allah berbicara kapan dia kehendaki dan dengan apa yang dia kehendaki. Nah, ini sifat dua, ini termasuk sifat-sifat di antara sifat-sifat Allah itu ada yang seperti ini. Ada yang sifat dzatiyah juga sifat fi'liyah. Nah, jadi ada istilah lain yang di sini juga diterangkan oleh mereka, ya. Nah, ahadnya nau'nya dia adalah qadim, ahadnya muhdats. Nau'nya ini sifat kalam, itu sifat zatiyahnya itu adalah sifat yang qadim, artinya sesuai dengan keadaan Allah yang maha kekal, maha abadi, yang tidak berpermulaan. Sedangkan sifat ahadnya, satuan-satuannya Allah berbicara kapan saja Allah mau. Nah, suatu ketika Allah bicara dengan Nabi kita Muhammad, dengan Nabi Musa. Nah, qala wa annahu alimun hakim, juga mengisbatkan bahwa Allah itu alim, maha mengetahui, dan hakim, maha bijaksana. Wa fihi, juga di antara pelajaran di dalam ayat ini, annal abda idza khafiyat alaihi hikmatullah fi ba'dil makhluqat wal ma'murat fal wajib alaihi at-taslim. Nah,
Ini yang memang harus dia pegang. Wattiham aqlihi. Seorang hamba ketika tersamarkan atas dirinya, ini dia tidak mampu untuk menembus, untuk mengetahui hikmah di balik Allah menciptakan sesuatu ataupun memerintahkan sesuatu, yang wajib atas dirinya adalah tunduk menerima. Allah memerintahkan berarti itu ada sesuatu yang mengandung hikmah di dalamnya. Allah melarang itu juga pasti ada hikmahnya. Tinggal dia taati. Kalau itu berupa perintah, dia jalankan. Nah, kalau itu berupa larangan, dia tinggalkan. Selesai. Tidak perlu dia cari kenapa kok dilarang oleh Allah. Karena orang-orang nyari-nyari, kenapa Allah mengharamkan babi. Nah, bukan sekedar cacing pitanya. Bukan juga sekedar apa? Dia buatannya menjijikkan, kotor dan suka kepada yang kotor-kotor, yang rendah. Bukan hanya sekedar itu, ada hikmah lain. Wallahu alam yang kita tahu mungkin sampai di situ saja sudah mestinya membuat kita jijik, tidak mau untuk makannya. Apalagi mungkin yang hikmah yang lain yang kita tidak tahu. Wattihamu aqlih, dan mencurigai akalnya. Jangan berlebihan, jangan menjadikan akal itu sebagai pemutus. Orang-orang yang terbaik yang mengerti tentang bahasa Al-Quran ini, mereka pun juga demikian. Nah, bukan mereka tidak tahu, kalau mereka mau membahas satu persatu ayat ini, kata per kata di dalam Al-Quran, mereka jagonya, mereka ahlinya untuk mengupas satu persatu kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Tapi tidak mereka lakukan. Nah, tidak mereka lakukan. Yang ada dari mereka adalah sikap taslim, tunduk menerima. Nah, dan tidak membiarkan akalnya berkeliaran, memahami sendiri ayat-ayat tersebut. Nah, sampai bahkan kalau kita ingat dalam kisah Hudaybiyah, Miswar bin Makhramah mengingatkan untuk ittahimu ra'yakum, curigai akal-akal kalian, pendapat-pendapat kalian. Jangan mentang-mentang cerdas, mentang-mentang pintar mengotak-atik agama. Nah, bukan untuk itu akal itu digunakan. Ya, bukan untuk dia menjadi pemutus. Dia bekerja untuk memikirkan, merenungkan dan kemudian tunduk. Nah, ketika dia tidak sampai kepada hal-hal yang di luar batas kemampuannya, dia tahu bahwa di situ ada hikmah yang tersembunyi, yang tidak bisa dia tembus. Nah, maka tinggal dia menerima, mengimani dan menjalankan kalau itu perintah, meninggalkan kalau itu larangan, dan membenarkan kalau itu berita. Qala wal iqrar lillahi bil hikmah, mengakui bahwa Allah memiliki hikmah dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Wa fihi i'tina'ullahi bi sya'nil malaikah. Di dalam ayat ini juga kita lihat betapa besar perhatian Allah terhadap para malaikat. Wa ihsanuhu bihim, limpahan kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Bi ta'limihim ma jahilu, dengan mengajari mereka apa yang mereka jahil, yang tidak mereka ketahui. Wa tanbihihim ala ma lam ya'lamu, dan menyadarkan, mengingatkan mereka apa yang mereka tidak mengetahuinya. Qala wa fihi fadilatul ilmi min wujuh. Nah, di dalam ayat ini juga kita lihat ada keutamaan ilmu dari beberapa sisinya. Minha annallaha ta'arrafa li malaikatihi bi ilmihi wa hikmatihi. Allah mengenalkan, menampakkan kepada para malaikat ilmu dan hikmahnya. Nah, ya, dengan ucapan Allah tadi, inni wa ana a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah tunjukkan, ya, tidak hanya sekedar Allah tunjukkan bagaimana Allah menunjukkan bahwa Allah mengetahui tentang yang tidak diketahui oleh para malaikat tersebut. Wa minha annallaha arrafahum fadla Adam bi ilm. Nah, ini salah satu di antara keutamaan. Kalau dalam ayat-ayat yang lainnya kita lihat. Nah, dengan ilmu seekor hudhud selamat dari hukuman Nabi Sulaiman. Nah, ketika dia tidak berada di dalam barisan tentara prajurit Nabi Sulaiman mengancam, ya, la adbahannahu aw la u'adzibannahu adaban syadida. Kalau dia tidak hadir memberikan alasan yang tepat, akan aku sembelih, la adbahannah, atau aku akan menyiksanya dengan siksaan yang sangat
dahsyat. Tapi kemudian dengan ilmu, dengan yang apa yang dia ketahui, dia nyampaikan kepada Nabi Sulaiman bahwa dia sudah sampai ke negeri Saba. Nah, yang diperintah oleh seorang wanita dan kemudian mereka menyembah matahari. Qala, nah ini di sini Allah menyebutkan, memperkenalkan kepada mereka keutamaan Nabi Adam dengan ilmu. Dan sudah luas banyak para ulama kita menerangkan tentang keutamaan ilmu. Orang-orang yang berilmu itu dijadikan oleh Allah sebagai persaksian, mereka bergandengan dengan persaksian Allah tentang uluhiyahnya. Dia satu-satunya berhak mendapatkan peribadatan. Kejaran surah Al-Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa ulul ilmi wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Qala wa annahu afdalu sifatin, dan ilmu itu merupakan sifat yang paling utama takunu fil abdi, yang ada pada seorang hamba. Nah, dan ilmu itu yang dimaksud adalah ilmu din, ilmu agama, ilmu yang membuat hatinya bersih, jiwanya suci, yang membuat dia dekat, taat kepada Allah. Itu ilmu yang dimaksud. Wa minha anna Allah amarahum bisujud li Adam ikraman lahu lamma bana fadlu ilmihi. Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam sebagai penghormatan untuk Nabi Adam, karena ini ketika jelas keilmuan, keutamaan ilmu beliau alaihi salam. Nah, itu dalam syariat dahulu masih diberlakukan sujud itu untuk menghormati, sampai zaman Nabi Daud, zaman Nabi Yusuf, ya, penghormatan itu dengan bersujud. Nah, tapi kemudian Nabi kita setelah datangnya Rasulullah SAW itu dihapuskan. Sujud itu hanya milik Allah. Wa minha anna al-imtihan lil ghair idza ajizu amma imtuhinu bihi thumma arafahu sahibul fadilah fahuwa akmal mimma arafahu ibtidaan. Bahwa ujian untuk orang lain, ada dua kelompok misalnya yang diuji, yang dihadapi, kemudian diberikan ujian itu kepada yang satu, kemudian idza ajizu amma umtuhinu bih, dan dia lemah, tidak mampu memberikan jawabannya, itu summa arafahu sahibul fadilah, kemudian diterangkan oleh yang memiliki keutamaan, yang memiliki ilmu yang lebih, maka fahuwa akmal, itu lebih sempurna mimma arafahu ibtidaan, dibandingkan kalau dia mengenalnya lebih dahulu. Artinya kalau misalnya tidak ada ujian tersebut, hanya misalnya Adam mungkin ya diberitahukan nama-nama tersebut, kemudian tidak tunjukkan kepada malaikat. Nah, kemudian malaikat ini tidak ada ujian, tidak ada penawaran Allah kepada para malaikat tersebut untuk memberitahukan nama-nama tadi. Nah, enggak jelas. Walaupun nampak kesempurnaan Adam karena ini Allah mengajarinya, tapi ketika disebutkan musammayat ini, aradaha ila alil malaika, kemudian Allah tampakkan kepada malaikat dan mereka tidak mampu, lalu diterangkan oleh Adam, barulah jelas tampak keutamaan Adam, karena mereka tidak mampu untuk menerangkan sesuatu yang ternyata Adam lebih mengetahui daripada mereka. Nah, dibandingkan kalau misalnya mereka tidak diuji, tidak ditanya apa nama-nama ini, sementara Adam ditanyakan kepadanya, ini tidak memberikan walaupun nampak kesempurnaannya, tapi tidak lebih menonjol dibandingkan kalau adanya ujian. Misalnya dia mungkin dalam gambarnya dua orang muridnya. Nah, dua orang murid. Yang satu mungkin orang lain akan mengira bahwa dua orang murid ini, siswa ini sama-sama pintarnya, pandainya. Nah, nggak tahu kita mana yang lebih, mana yang kurang. Dianggap sederajat. Tapi setelah si A dan si B dites, si A diberikan soal mungkin sama, kemudian si B ditanyakan kepada dia tidak mampu menjawab, kemudian si A yang menjawab, baru tampak kelebihan di antara mereka. Paham ya?
Nah, ini yang dimaksudkan oleh beliau. Ini annal imtihan lil ghair, ujian ini dengan ujian tersebut idza ajizu amma umtuhinu bi thumma arrafahu sahibul fadilah fa huwa akmal mimma arafahu ibtidaan, dibandingkan kalau dia mengenalnya sejak awal. Wa minha al-i'tibar bihali abawai al-insi wal jinni. Nah, dengan kisah ini kita bisa ambil pelajaran tentang keadaan dua bapak moyang manusia dan iblis, jin. Ya, bapak moyang manusia dan jin, Adam dan iblis. Wa bayanu fadli Adam, dan penjelasan tentang keutamaan Adam alaihissalam. Wa ifdalullahi alaihi, juga Allah mengutamakan beliau alaihissalam. Wa adawatu iblis lahu, dan permusuhan iblis, dendam iblis kepada Adam. Ila ghairi dzalika minal ibar, dan pelajaran-pelajaran ataupun ibrah-ibrah yang lain dari kisah Adam dan iblis ini. Wallahu a'lam bishawab. Kisah. Nah, ini keutamaan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita teruskan pada kesempatan lain aja.